di dalam metafisika ya, apapun ilmunya ya, termasuk juga di numerologi, kapan rezeki datang, kapan kita harus antisipasi segala macam, itu semuanya kebaca semua kan. Pasti. Enak ya, jadi kayak kita punya map ya. Betul. Kita bisa mapping kehidupan kita kan. Betul. Disclaimer Iya. dulu bro. Memang tidak mungkin 100%. Pasti, pasti. Ya, itu kan haknya Tuhan. 70, 80, 90% ya. Betul. Tapi lebih bagus 70, 80, 90% daripada nggak sama sekali. Nggak sama sekali itu ya. Kita menerawang ya, maksudnya Betul. kayak nerka-nerka gitu kan. Ya kita Google Maps atau Waze juga ada ngaco-ngaconya dikit kan gitu Iya, loh. Nah, iya. oh ini tiba-tiba jalan buntu gitu Iya, kan. betul. Ya, tapi itu bukan berarti Google Maps dan Waze tidak berguna sama sekali gitu kan. Karena cuma 1-2 kejadian langka seperti itu gitu kan. Iya. Kalau Michael ya, saya Sherlock nih. Dari rumah saya Sherlock. Nggak tahunya. Nyasar. Buka pintunya pintu samping, bukan pintu depan. Nggak apa-apa. Masih yang penting tuh masih Nyampe tahu. dulu. Nyampe dulu. Daripada gitu. enggak. Daripada enggak sama sekali ya. Misalkan kalau Michael nanya ya, Leo gitu ya kan. Ya nanti kamu lurus aja gitu kan. Nanti ketemu satpam di situ tanya, atau nanti ketemu rambu-rambu di sini ada poster apa, nanti belok kiri. Nah, kalau posternya masih ada, kalau nggak ada. Iya. Nah, itu kan jadinya buang waktu di jalan. Betul ya. Betul. Nggak kelar-kelar. Zaman sekarang bro, zaman sudah AI ya. Zaman sudah AI, ya, betul. Elon Musk nih kemarin nih baru nih, Iya. sehari 2 hari yang lalu dia bilang semua pekerjaan manusia bakal diganti sama AI. Dia ngeramal lebih drastis. Makanya kalau ada gila gini, makanya kalau ada yang bilang sekarang zaman internet, woi, mainnya ini kurang update ya. Iya, Ini zaman AI, bukan zaman internet lagi. Jadi apa Gila yang ya kita sekarang. lakukan ya? Iya. Kita lakukan bangun tidur, Iya. rutinitas nih ya. Iya. Kita bangun tidur, lalu pergi kantor gitu ya, pulang kantor gitu ya. Hati-hati. Karena suatu saat itu bisa digantikan sama AI semua katanya. Betul. Karena itu rutinitas kan? Betul. Nah, rutinitas itu bisa digantikan dengan AI yang nggak akan cuti gitu Iya, kan. iya. Ya. Kemarin kok saya itu ada dapat kayak iklan gitu ya, dari adalah ya, customer service sekarang sudah AI. Yes. Dan saya tes kok, nanya apapun, itu jawabannya keren loh. Iya. Jawabannya gue bilang, ini jawaban kayak bener-bener CS, ya bukan robot. Kadang biasa kan kalau robot itu kan AI itu kan dulu ya, beberapa tahun lalu kan kaku kan. Betul. Ini tuh luwes banget. Yes, Ya betul. pastinya fast respon, itu udah pasti. Bukan hanya fast respon, tapi jawabannya tuh stabil dan To the point. dan bagus. manusiawi banget gitu. Dan Keren tidak loh. emosional. Tidak Kalau emosional. CS-nya emosional, kadang-kadang jawabnya singkat-singkat. Betul. Kadang malah kita dimarahin gitu. Pernah dimarahin CS kan? Betul. Iya. Ini sorry ya, bukan Keren loh. mendiskreditkan CS. Jadi makanya nih kalau kita bicara AI ya, wah ini sih bisa jumlah profesi itu bisa berkurang loh. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. kita sering bicarakan di Zoom kita bahwa saat AI ini sudah berkembang begitu hebatnya, ya, menjadi AGI, Artificial General Intelligence, yang bisa sepintar manusia. Jadi tanda-tandanya apa? AI itu bisa menciptakan versi AI-nya sendiri yang lebih bagus dari dirinya sendiri. Gitu loh. Selama ini perkembangan AI, kemajuan AI itu masih tergantung manusia. Ya kan? Manusia yang tuning segala macam gitu-gitu kan. Manusia yang upgrade gitu kan. Ada tim-timnya yang di OpenAI dan segalanya itu yang upgrade ya kalau ChatGPT ya. Nah, next-nya, bayangin teman-teman ya, bayangin ya bro ya, kalau AI itu bisa malam-malam dia bisa coding dirinya sendiri, versi yang lebih bagus dari versi Kita lagi tidur tuh, manusia semua lagi tidur ya. dia coding. Kan dia kan 24 jam, dia kan nggak tidur. Besok sudah lahir versi dirinya sendiri Yang lebih bagus. 2 kali lebih pintar. Nah, Besoknya lagi 4 kali lebih pintar. iya. Besoknya lagi 10 kali lebih pintar. Besoknya lagi 100 kali lebih pintar. Dan besoknya lagi, nggak sampai sebulan, 1000 kali lebih pinter dari yang sekarang. Iya. Lo bayangin. Nah, kenapa? Bisa bayangin apa? Jawab apa pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan sains pun ya, sains nih, yang fisika, kuantum dan segala macam, yang dulunya Einstein aja nggak bisa jawab, Stephen Hawking juga belum bisa jawab. Kebayang nggak kalau itu akhirnya bisa dijawab oleh AI yang 1000 kali atau 10.000 kali lebih pintar dari manusia terpintar saat ini yang pernah ada. Nah, yang kalau 1000 kali lebih pintar nggak cukup, 1.000.000 kali lebih pintar cukup. Iya, kalau nggak cukup 10 juta gitu ya. Gitu kan? Nah, tinggal tunggu waktu aja dong itu ya. Sehingga misalnya pertanyaan besar apa? Tadi kita sudah ngobrol di sebelum ini adalah time travel ya. Time travel ya. Bisa nggak buat mesin time travel gitu ya? Bisa membuat mobil misalnya yang membuat aku bisa maju atau mundur di waktu. Mungkin itu bisa terjawab oleh AI. Bisa aja. Dia bisa desainkan sesuatu yang saat ini pun kita nggak ketemu gitu loh. Karena saking pinternya dia. Iya. Bisa dong? Iya. Bisa aja. Ya, karena ini teknologi AI ini luar biasa perkembangannya. Luar biasa sih. Kuncinya hanya satu, yaitu pada saat AI itu bisa membuat dirinya sendiri, versi dirinya sendiri yang lebih bagus. Kalau udah sampai satu titik itu ya, selesai ya. Nah, maka yang harus kita ngomong adalah manusia jadi apa? Nah, itu betul. Manusia jadi apa? Iya. Nah, makanya kalau manusia ini masih nebak-nebak, aduh hidup gua kayak gimana setahun, 2 tahun, 5 tahun lagi, AI itu udah nggak nebak. Gitu ya. AI berarti itu benar-benar mempelajari pola. Berarti kalau sudah zamannya AI, maka manusia itu juga udah harus siap dong. Dia harus siap untuk lebih mengenal diri dia dong. Jadi ketika penempatan atau ada kesempatan, dia bisa membuat kesempatan itu datang kan? Ya, ini dalam konteks yang sangat spesifik ya. Kita mungkin singkirkan AI yang jadi super AI tadi. AI yang sekarang aja dulu kita balik ya. Yes. Saat ini adalah kita harus memanfaatkan sedapat mungkin semua ilmu yang kita ada yang saat ini untuk membuat efektivitas dari semua usaha kita. Ya, aku bekerja 1 jam sehari, aku bekerja 8 jam sehari, yaitu diusahakan 1 jam, 2 jam atau 8 jam itu hasilnya benar-benar maksimal, optimal dan maksimal. Itu challenge-nya kan? Sehingga pada saat aku bisa mengeluarkan potensiku sampai maksimal dan optimal, maka tidak ada penyesalan lagi. Betul. Makanya bisa dibantu ya. Betul. Pakai ilmu metafisika yaitu namanya numerologi ya. Sebenarnya gini, kalau balik lagi ya kita bicara metafisika, aliran ilmunya tuh ada berapa banyak sih sekarang? Lebih dari 10 kah atau kurang dari 10 kah atau gimana Pak? Aliran apa? Tadi kan kita sudah ngomong tadi, yang astrologi semua segala macam. Numerologi, banyak ya. Banyak banget. Tapi yang paling kuno ya, yang dasar dari semua aliran yang sekarang adalah numerologi ya. Dan numerologi pun banyak variasi. Ya. Ada Pythagorean, ada Chaldean dan sebagainya. Ada Kabbalah juga. Minor-minornya. Tapi sebenarnya itu semuanya itu punya benang merahnya. Pasti. Ada benang merahnya ya. Benang merahnya adalah kalau di numerologi adalah archetype angka 1 sampai 9. Nah, kenapa kalau menurut Ko Michael ya? Kenapa kan gini, kalau di numerologi itu kan datanya atau source-nya itu kan membutuhkan kayak nama, jam, tanggal, bulan, tahun. Nah, kalau menurut Ko Michael, kenapa butuh data itu? Kenapa butuh data itu? Kan ada orang kan yang misalkan yang keilmuan yang lain dia pakai garis tangan, terus dia pakai bisa cek muka kayak gitu-gitu deh. Itu kalau kita mau ngomong itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ya. Jadi tergantung ilmunya. Ilmunya itu, semua ilmu kan artinya mengenal, mempelajari dan mengenal pola-pola. Misalnya orang yang garis tangan, palmistry ya. Palmistry. Oh, itu kan pasti mempelajari, membukukan, mengumpulkan bukti-bukti bahwa atau grafologi lah misalnya grafologi ini misalnya ya. Nah, tulisan yang A sepertinya begini, ciri-cirinya seperti ini, ada ngayun seperti ini, ada ke kiri atau cenderung ke kanan. Nah, itu tanda-tanda seperti apa? Nah, itu kan dikumpulkan gitu kan. Dikumpulkan dan akhirnya dibuat sebuah kesimpulan gitu kan. Nah, jadi saat mengenal lagi
dia tahu nih Iya. bahwa ini adalah A, ini adalah B, adalah C. Iya. Sama seperti semua handphone sekarang ada face recognition. Iya. Nah kan, Betul. Nah, sebelum ada face recognition ada ini jari ya, Iya. thumbnail ini ya, Iya. tak, ya kita bisa buka, bisa apa, ada face recognition itu. Nah, kita pada saat face recognition atau jari pun Iya. kita disuruh mencet berkali-kali kan. Betul. Nah, dia lihat dari berbagai sisi itu kan. Iya. Kita gini-gini Iya. gaya-gaya Cocok dikit nggak lah nih? gitu Cocok kan. nggak nih? Nah, setelah dia ambil semua polanya, dia kumpulkanlah ke dalam sebuah rumus-rumus. Ini cara kerjanya ya teman-teman ya. Nah, jadi dia kumpulkanlah dalam sebuah rumus-rumus dan itu sudah fix. Maka pada saat besoknya kita scan lagi wajah kita nih gitu kan, tak, dia cocokin dengan rumus ini. Matching nggak? Nah, nggak perlu 100% biasanya. Harusnya 99 lah atau 99% dianggap sama. Tak, buka. Itu. Artinya polanya dikenal ulang kan artinya kan. Iya. Nah, ini sama itu loh. Oke. Numerologi seperti itu juga dan semua ilmu pada dasarnya itu juga. Oke, bisa dibilang nggak sih ada ilmu statistiknya juga? Pasti ya. pasti. Betul. Pasti. Ini sama ini sebenarnya bukan hanya metafisika, Bro. Iya. Ilmu kedokteran kan juga sama. Bener sih, bener ya. Lu sakit apa nih? Nah. Gini. Oh, ini simptomnya ini. Gejalanya ini kan. Bener. Ini Dicatat tuh ya. Gitu. Iya, Ya kan? Nah, nanti ada yang berubah nih apa, disesuaikan lagi gitu kan. Iya. Nah, oh kalau gejalanya demam berdarah itu apa aja gitu kan. Nah, kalau apa itu apa aja. Baru nanti diciptakan obat-obat tertentu ya. Untuk Jadi ini, diagnosa untuk itu. awal kan dari kombinasi gejala-gejala ini kan. Iya. Mengenal pola kan. Iya. Pattern. Semuanya mengenal pattern. Ilmu di dunia ini mengenal pattern. Kalau nggak bisa mengenal pattern, ya semuanya jadi acak gitu kan. Ya, Kita nggak bisa prediksi apa-apa gitu. Sih. Ya, kayak mau hujan aja ada tanda-tandanya ya. Pasti. Mendung, mau hujan itu Betul, kan. awan Tapi gelap. belum tentu juga. Tiba-tiba terang lagi. Terang lagi ya, kayak kena prank gitu ya. Ya tergantung arah angin dan segala macam sih, betul ya. Menarik ya. Sebenarnya gini, ya, kalau Komeka tahu nggak sih yang menemukan pertama kali gitu, penemu pertama kali Numerologi? ilmu metafisika lah. Sudah nggak ketahuan Udah nggak orangnya. ketahuan ya. Iya. Tapi kalau pasti ketahuan bangsanya, Iya. kurun waktunya kapan boleh deh gitu-gitu. kok, boleh kok. Numerologi ya dari Babylonian. Babilonia kuno yang sekarang ya. namanya negara Irak ya. Semuanya itu awal-awal ini tercatat sejarah ya, tercatat sejarah yang saat ini gitu Iya. ya. Karena banyak lagi sejarah yang tidak tercatat yang kita tidak tahu. Iya. Ya kan? Kalau kita ada berdasarkan prasasti yaitu 4.000-5.000 tahun yang lalu gitu kan. Sekitar itu lah ya. Itu kalau 4.000-5.000 tahun yang lalu itu mana sebenarnya sebelum para nabi datang tuh ilmu numerologi itu sudah ada ya. Bener dong? Iya, tergantung definisi nabinya itu apa ya. Iya, Nah, itu iya. aja. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah peradaban-peradaban. Kita ngomongnya peradaban aja. Nah, peradaban suku-suku Babylonian itu kan termasuk. Jadi gini, sebelum Babylonian ada nggak gitu kan ilmu-ilmu gini kan? Iya. Nah, kalau kayak gini kita masuknya ceritanya lain lagi nih, gitu kan? Maksudnya gimana? Cerita lain lagi. Apakah saat ini adalah teknologi yang paling mutakhir yang ditemukan manusia? Mungkin bukan. Nah, kenapa? Sampai sekarang pun belum ada yang menemukan jawaban bagaimana cara piramid di Egypt itu didirikan. Sampai sekarang belum tahu. Nggak ada, tidak ada yang tahu. Itu kan padahal peneliti itu banyak sekali sana. Iya, itu kan teori bahwa Oke. dibuat kayak gini gitu. Tapi yang mereka tidak bisa pecahkan adalah ini butuh berapa ratus tahun ya bahkan Untuk ngebangun itu. Nggak kepikir pasti. Oke. Nah, jadi pasti ini ada sesuatu. Ada lagi yang memang malah bukan hanya kurun waktunya, tetapi ketelitiannya ya. Ada tembok-tembok seperti di Meksiko dan sebagainya gitu ya, Amerika Latin itu benar-benar batu itu bisa dipotong benar-benar Presisi ya? bagus, presisi banget, lalu diceklok disusun. buat disusun begitu. Wow, itu ahlinya sendiri, penelitinya sendiri bilang teknologi sekarang pun belum mampu. Padahal itu udah ribuan tahun yang lalu ya. Iya. Bisa dibilang nggak sih sebenarnya gini? Bisa dibilang nggak sih kayak ilmu di metafisika salah satu numerologi bisa dibilang ini adalah teknologi juga. Teknologi Ya.
Jelas bisa teknologi. Iya. Kan yang kita pikirkan kalau teknologi itu sesuatu yang kayak kayak virtual, kayak dunia digital, itu kan teknologi gitu ya. Sesuatu yang futuristik bla bla bla. Nah, tapi kalau bicara metafisik, numerologi ini bisa point of view yang bagus. Iya. Kita ngomong nyimpang sedikit ke DNA. Oke, siap. Nah, kalau ke DNA, Iya. Teman-teman paham ya, Bro Leo paham kalau DNA itu membuat kita dengan mengetahui DNA kita paham ciri-ciri kita gitu ya. Nah, ini nanti ancestornya siapa, papa mamanya siapa segala macam. Sama ciri-ciri bakal ini ada kalau kulit berwarna, kulit putih dan segala macam itu tercermin juga dari DNA-nya, genetiknya ya. Itu pokoknya membuat kita inilah bisa dalam tanda petik meramal ke depan.